Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal CPNS lagi ya, gitu. Nah, kali ini yang kalian lihat di layar kaca adalah soal deret angka ya. Oke, kita bahas dulu 501, 500, 504, 495, 511, berapa lagi. Oke, di sini ada 501, 500, 504, 495 dan 511 gitu kan. Kemudian berapa lagi? Oke, 500 ke 501 ke 500 kan dikurangi 1, kemudian ditambah 4, kemudian dikurangi, kemudian ditambah gitu kan. Jadi polanya dikurang, ditambah, kurang, tambah gitu ya. Coba kalau 504 ke 495 ini kan dikurangi 9 ya. Ya kan? Nah, 495 ini ditambah berapa? Kan ini kurang 1, ini tambah 4 gitu kan. Ini kurangi 9 ya. Ini berarti, nah, kalau ngelihat pola gininya, ini 495 ke 511 ini kurangi berapa? 12 gitu ya. Coba kalau kita hitung aja lah. Saya juga bingung nih. 495, 6, 10 kurangi 9, 1 ya. Nah, kurangi 16 ya. Gitu, berarti polanya gini. 1 ke 4 ini ditambah 3 kan. 4 ke 9 ini bertambah 5. Nah, 9 ke 16 ini bertambah berapa? 7 ya kan? Artinya di sini harusnya bertambah berapa? Itu ini kan lompatnya 2 gitu kan? 3, 5, 7 berarti 9 gitu. 16 tambah 9 berapa? 25 ya. 25. Nah, nanti ke sini polanya kan di sini oh, ini bertambah, sorry, bukan. Jadi polanya berkurang, bertambah, berkurang, bertambah. Nah, di sini dikurangi gitu kan, 511 dikurangi 25 gitu. Berapa? 11 kurangi 5, 6. 10 kurangi 2, 8. 4 gitu ya. Nah, di sini 486. 486 cuma ada pilihan yang E ya. Gitu. Oke, yang E jawabannya. Kalau mau diterusin boleh aja ya kan, coba. 25 ini kan, ini bertambah 2 kan, 7, 9 berarti bertambah 11 dong. 25 tambah 11 berapa? Dikurangi 36, ditambah, sorry. Kan tadi kurangi, tambah, kurang, tambah, kurang, nah tambah. Berarti 486 ditambah 36 gitu ya. 6 tambah 6, 12. 1 tambah 8, 9 tambah 3, 12. 1 tambah 4, 5. Jadi jawabannya adalah 426 dan 522. Yang Elva jawabannya. Baik, kita lanjut. 1120, 1119, 1122, 1121 dan 1124 berapa lagi? Oke. Kita tulis ulang ya. 1120, 1190. Enaknya di sini aja lah biar agak lebar ya. 1120, 1119, 1122, 1121 dan 1124. Kemudian berapa lagi? Coba ini. Ini kan sama-sama berkurang 1 ya. Ini juga sama-sama berkurang 1. Nah, ini juga, ini ke sini harusnya berkurang 1. Berapa? 1123. Yang 1123. Nah, cuman yang B ya jawabannya gitu. Kalau pas tes sudah ya. Gitu, langsung aja jawab gitu. Tapi kalau penasaran apakah 1126, coba. Ini ke 1122 ini kan ditambah 3 ya kan?
ditambah 3. Nah, 1121 ini ke sini ditambah 3. Artinya ini juga ditambah 3 gitu kan. Tambah 3, ini tambah 3 gitu. Berapa? 1126. Oke, yang beta ya jawabannya. Integritas merupakan salah satu nilai dasar yang penting bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, kalau ketemu soal yang agak panjang kayak gini, langsung aja ke pertanyaannya. Berikut ini yang termasuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja. Oke, kita bahas dulu. Ingat teman-teman, ingat dulu ya. 9 nilai integritas. Nah ini ya, nah nih. Ada jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Oke. Jadi teman-teman harus paham dulu gitu. Ada jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, dan berani, peduli, dan adil gitu ya. Oke, kita bahas soalnya. Coba di sini yang ditanyakan adalah termasuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja gitu ya. Nah, coba nih. Pimpinan instansi menunda pengadaan perangkat kerja yang lebih canggih untuk penghematan anggaran kantor. Saya rasa ini bukan pelanggaran kode etik integritas ya, karena ini kalau ada kata menunda itu bisa jadi kan disebabkan karena ada masalah dan lain sebagainya gitu kan. Gitu ya. Oke. Coba yang B nih, staf administrasi tidak mencatat berkas yang diterima. Kita simpan dulu ya. Coba nih, staf bagian pelayanan publik sengaja tidak melayani dan mengacukan masyarakat untuk mendapatkan layanan. Ini masuk ya, gitu. Coba nih yang D nih. Pegawai kantor pajak menemui wajib pajak untuk menagih pajak tanpa ada surat tugas. Pegawai kantor pajak menemui wajib pajak untuk menagih pajak tanpa ada surat tugas. Ini masuk ya, gitu. Coba kalau yang E ini, berjudi dan mabuk di tempat hiburan malam serta dipublikasikan di media sosial. Enggak ya, salah ya. Coba nih antara yang C sama yang D. Kalau menurut saya jawaban yang tepat, karena di sini yang ditanyakan adalah lingkungan kerja gitu. Kalau lingkungan kerja, nah ini yang saya rasa yang paling tepat yang D nih ya nih. Pegawai kantor tidak pajak menemui wajib pajak untuk menagih pajak tanpa ada surat tugas gitu. Artinya ini tidak menunjukkan tidak disiplin gitu kan. Kalau nggak salah gitu ya. Tidak jujur lah mungkin lebih tepatnya gitu. Silakan teman-teman nilai sendiri ya. Yang jelas menurut saya pilihan jawaban yang tepat adalah yang D gitu. Karena kan ini hubungannya di lingkungan kerja gitu. Jadi menemui wajib pajak untuk menagih pajak gitu kan tanpa ada surat tugas gitu. Ini termasuk pelanggaran kode etik integritas. Oke, yang harusnya pilihan yang tepat adalah yang delta ya harusnya gitu. Tapi silakan teman-teman kalau punya jawaban sendiri atau punya saran, misalkan harusnya yang C nih jawabannya, yang D gitu, komen saja ya, gitu, nggak usah malu-malu. Oke, harusnya yang delta ya, mungkin karena pegawai kantor pajak menemui wajib pajak untuk menagih pajak tanpa ada surat tugas gitu. Jadi harus pastikan dulu gitu kan, harus kesannya bisa berpotensi tidak jujur gitu kan. Gitu. Takutnya ini bisa jadi mengandung unsur penipuan gitu. Jadi mengaku dari penagihan pajak gitu kan, penagih pajak dari kantor pajak gitu. Nah, kalau untuk membuktikan penagihan pajak itu kan harus ada surat tugasnya gitu untuk memastikan gitu. Karena kalau tanpa ada surat tugas, ya bisa jadi kemungkinan besar itu adalah penipuan gitu ya. Oke, jadi harusnya pilihan yang tepat adalah yang delta. Presiden Soeharto memegang jabatan lebih dari 30 tahun melalui pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi melakukan pemilihan presiden sejak tahun 2004 dan pada tahun itu Indonesia pertama kali memiliki presiden berdasarkan pilihan rakyat. Perubahan kewenangan MPR disebabkan karena,
kalau mau lihat pembahasannya nih, kita lihat di sini. Jadi perubahan kewenangan MPR yang tidak lagi berwenang memilih presiden pada tahun 2004 dengan presiden pertama kali dipilih langsung oleh rakyat pada tahun yang sama dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama, yaitu adalah amandemen UUD 1945. Nah, di sini khususnya di amandemen kedua dan ketiga mengubah peran dan fungsi MPR secara signifikan gitu ya. Nah, nih MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan kewenangannya dibatasi gitu ya. Terus yang kedua ada aspirasi reformasi. Nah, di sini salah satu tuntunan utama reformasi tahun 1998 adalah penghapusan sistem pemilihan presiden oleh MPR yang dianggap tidak demokratis dan membuka peluang bagi praktek KKN dan otoritarisme ya. Gitu. Dan masyarakat menginginkan sistem pemilihan presiden yang lebih demokratis dan akuntabel kepada rakyat. Yang ketiga adalah penguatan demokrasi gitu kan. Nah, di sini ada pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Hal ini memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin secara bebas tanpa intervensi dari pihak lain. Yang keempat adalah keseimbangan kekuasaan. Nah, di sini pemilihan presiden oleh MPR dikhawatirkan dapat memusatkan kekuasaan pada lembaga tersebut dan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, pemisahan antara eksekutif, legislatif gitu kan. Dianggap penting untuk menjaga keseimbangan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah kedaulatan di tangan rakyat gitu. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang alfa ya. Kita lanjut. Pola gambar yang berisi tanda tanya adalah, oke, coba lihat. Ini kan kotaknya satu nih asalnya nih. Ini satu. Kemudian kotaknya di gambar selanjutnya ada dua gitu. Nah, coba ini kan asalnya ada satu. Nah, selanjutnya di sini ada dua gitu kan, yang begininya gini. Set. Terus nah, ada dua gitu kan. Ini salah, ini cuma ada satu, salah. Yang ini cuma ada satu, salah. Yang ini cuma ada satu, salah. Yang ini salah. Ya udah, yang E ya jawabannya. Gitu ya. Jadi patokannya lihat yang ini kan ada yang diarsir hitam gitu, yang bertambah justru yang berarsir putih gitu kan. Nah, otomatis ini juga harusnya yang berarsir putih yang bertambah 2 gitu ya. Oke, jadi yang berarsir putih cuma ada di pilihan jawaban yang alpha. Oke, yang alpha ya pasti jawabannya. Gitu. Nah, coba lihat ini kan asalnya 45 derajat nih ya, miring. Kemudian gambar berikutnya seolah-olah bergerak gitu ya. Asalnya miring jadi lurus gitu. Nah, ini coba nih. Ini kan asalnya lurus ya kan. Nah, kemudian harusnya ini jadi miring kayak gini gitu kan harusnya. Berarti kan otomatis si gambar ininya kan, si gambar garisnya miring gitu. Nah, pas kan yang ini tuh, jadi asalnya lurus jadi miring gitu kan. Gitu pas. Oke. Jadi yang alpha jawabannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, berikut di bawah ini yang tertuang pada ayat 2 pasal 9 sebagaimana yang dimaksud penyelenggaraan pertahanan negara di ayat 1 kecuali. Oke. Jadi upaya keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.
Jadi ini penyelenggaraan pertahanan negara ini adalah keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Yang pertama itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Atau dulu kan kalau di sekolah ada yang namanya pelajaran PKN ya. Pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada yang namanya pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan dasar militer. Yang ketiga ada yang namanya pengabdian sebagai prajurit TNI. Yaitu prajurit TNI. Nah, yang keempat adalah pengabdian sebagai profesi. Gitu ya, coba nih, pendidikan kewarganegaraan benar, pengabdian sebagai profesi benar, pengabdian sebagai prajurit TNI benar, mengikuti pelatihan dasar militer benar. Nah, ini menjadi anggota Polri kurang tepat. Ini masuknya ke dalam pengabdian sebagai profesi gitu. Jadi pengabdian sebagai profesi itu ada Polri dan juga ASN. Polri dan ASN gitu ya. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang Elva. Kita lanjut. Manakah gambar yang berbeda dengan lainnya? Oke, di sini ada gambar semacam bulan sabit gitu kan. Nah, gambar semacam bulan sabit ini ada dua jenis gitu. Ada potret, ada juga landscape gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di antara pilihan jawabannya yang beda yang mana. Coba yang ini, yang A nih. Ini kan yang landscape yang luas, ini hitam, yang ini abu gitu kan. Coba nih. Ini yang potret ini hitam, yang ini abu. Yang landscape-nya abu. Yang ini abu, yang landscape-nya hitam. Ini yang landscape-nya hitam, yang potretnya abu. Yang ini potretnya abu, yang landscape-nya hitam. Nah, kira-kira teman-teman bisa membedakan nih jawaban yang beda dengan gambar lainnya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang B ya, yang beda gitu. Nah, ini kan yang potretnya ini hitam gitu kan. Yang ini hitam. Sedangkan yang landscape-nya adalah abu gitu. Jadi berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Oke. Pilihan jawaban yang tepat adalah yang beta. Ya, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video-video atau konten-konten di channel Rizky ST Ngajar. Buat teman-teman yang ingin menonton atau mendapatkan pembahasan seputar soal CPNS atau video soal CPNS dari channel Rizky ST Ngajar, bisa kalian browsing soal CPNS Rizky ST. Nah, di situ banyak sekali ya yang sudah saya bahas. Atau bisa juga browsing Rizky STY, nanti keluar channelnya, terus bisa cek playlist gitu ya. Cek di playlist, dan di situ sudah saya kelompokkan, pisahkan video-videonya, ada TWK, TIU, TKP, ada juga gabungan gitu. Atau kalau gabungan antara TWK, TIU, dan TKP itu namanya SKD CPNS Mix gitu. Jadi gabungan antara TWK, TIU, dan juga TKP. Ya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.